Halo, kembali lagi bersama saya Abram Metan di podcast Kenapa Rupanya. Masih di segmen Tuna Hukum, di mana saya akan menjawab pertanyaan tentang hukum yang mungkin absurd, tapi sebenarnya tetap mengandung jawaban dan logis dalamnya. Di episode kali ini, kita akan menjawab pertanyaan siapa yang salah dan ganti rugi kalau motor tabrak mobil, tapi motornya sedang melawan jalur. Pertama-tama gue tegasin dulu, kita kan fokus membahas aspek hukumnya. Jadi ya ini semua gak berlaku kalau kalian gunain cara damai atau cara kekeluargaan. Sebenarnya, kecelakaan lalu lintas menurut pasal 1 angka 24 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Jadi, jelas sebenarnya bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi dengan unsur secara tidak diduga dan tidak disengaja oleh pengemudi kendaraan atau pengguna jalan lainnya. Jadi, kalau kalian udah atau pernah mikir, gue tabrakin aja motornya, dia kan yang salah. Itu namanya tindakan yang disengaja dan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan di pasal 351 KUHP atau perusakan barang milik orang lain di pasal 406 KUHP. Oke, next. Sebenarnya salah satu hal terpenting dalam suatu tindak pidana adalah penetapan status masing-masing pihak sebagai pelaku atau korban. Yang biasanya dalam hal ini siapa yang melaporkan ke polisi duluan. Kita akan bahas kalau mobil yang dilaporin dulu. Karena biasanya kalau motornya udah merasa salah, pasti nggak dibawa ke polisi, pengennya damai. Biasanya kalau dia ngotot benar atau pengen minta ganti rugi, baru motornya yang lapor. Sebagai pelaku atau terlapor atau mobilnya yang dilaporin, pihak motor atau pelapor akan membebankan ganti kerugian atas kecelakaan tersebut pasti. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 234 ayat 1 UU Lalu Lintas. Yang menyatakan pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Sebenarnya di sini nilai ganti rugi yang harus ditanggung dapat disepakati antara saudara dengan pihak korban secara kekeluargaan. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan secara kekeluargaan, maka dapat menyelesaikannya melalui pengadilan, nanti hakim yang memutuskan. Itu diatur di pasal 236 ayat 1 UU Lalu Lintas. Nah, tapi sebagai pembelaan pihak mobil, perlu diketahui pasal 234 ayat 1 tadi, yang pasal ganti rugi, tidak berlaku secara mutlak. Karena ada 3 pengecualian yang diatur dalam pasal 234 ayat 3 UU Lalu Lintas, yaitu huruf A, adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi. Huruf B, disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga. Dan atau huruf C, disebabkan gerakan orang dan atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan. Jadi, berdasarkan yang huruf B, disebabkan oleh perilaku korban sendiri jika pihak mobil dapat membuktikan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh perilaku berkendara korban yang tidak sebagaimana mestinya, maka pihak mobil dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita korban. Bagaimana jika mobil sebagai pelapor? Jadi kalau keterangan Anda yang menyatakan pengendara motor tersebut melaju di lajur yang salah, sehingga mengakibatkan tabrakan merupakan dasar bagi saudara untuk melaporkan tindakannya kepada kepolisian dan menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 234 UU Lalu Lintas tadi. Namun, pihak kepolisian akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada untuk menindaklanjuti laporan saudara. Karena kan prinsipnya yang melapor yang membuktikan. Bukti-buktinya seperti yang paling gampang adalah pengakuan pelaku atau pihak motornya, saksi yang melihat langsung kecelakaan tersebut jika ada, atau rekaman CCTV, bisa dari mobil atau dashcam biasanya, atau bisa juga meminta rekaman CCTV jalan jika ada, tapi harus ada perizinan dulu ke kepolisian. Kalau pihak mobil yang melapor, jelas kerugian yang akan dibebankan kepada pengendara motor sebagai pelaku. Tidak ada kewajiban pihak mobil untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pengendara motor tersebut. Sekali lagi, ini dari aspek hukumnya ya. Kalau kalian tetap mau kasih duit, ya terserah. Jadi kesimpulannya, udah gak zaman lagi nih istilah yang besar yang bayar, yang ganti rugi. Kalau di UU Lalu Lintas yang dulu sebelum direvisi, UU 14 tahun 92 memang begitu. Yang besar yang bayar. Tapi sekarang tidak. UU Lalu Lintas menindak siapapun pengguna jalan yang salah dalam kecelakaan dengan tidak memandang apakah pelakunya adalah pengendara motor maupun pengendara mobil atau kendaraan lainnya.
Namun memang secara hukum, untuk menentukan kemudian apakah kalian bersalah atau tidak, hal itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya tidak lebih dari seorang tunang hukum. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui Instagram saya @abrametan_. Dan udah sih itu aja. See you in the next episode. Dadah!